seorang wanita harus membagi kehidupannya yang rumit menjadi seorang guru di sekolah dasar dan hubungan romantis yang selalu berakhir dengan cepat dan dangkal, sampai pada akhirnya dia bertemu dengan pria yang mungkin akan menjadi pelabuhan terakhirnya ya, film dengan judul The Book of Delay yang dirilis pada tahun 2020. Ini akan menceritakan kisahnya sesuai dengan judulnya. Film ini lebih baik kalian tonton saat sepi aja ya, karena pemeran utama yang bernama Lori terlalu sering buka-bukaan di dalam film ya. Lori adalah warta yang selalu terlihat kesepian, seperti ada yang kurang dari dalam dirinya. Padahal usahanya juga tidak tua-tua amat. Sehabis pulang mengajar, Lori akan langsung kembali ke apartemennya, dan begitu malam tiba, dia akan berubah 180 derajat menjadi kupu-kupu. Memang tidak bisa dipungkiri, hampir tiap malam dia akan berubah dan mengajak orang asing ke sana untuk melakukan permantapan. Namun makin hari Lori makin merasakan ketidakseimbangan dalam hidupnya. Dia selalu merasa ada yang kurang dari dirinya. Sampai suatu hari dia pergi ke sekolah untuk mendengarkan seminar yang dipimpin oleh seorang pria bernama Ulysses, seorang profesor filsafat yang bersemangat dalam memberikan ceramahnya. Kehadiran Lori ternyata membuat tulisan mengalihkan pandangannya hingga akhirnya mereka ketemuan di sebuah kafe dan bisa dibilang sebagai kencan singkat. Namun di sini Julius mungkin menyadari sesuatu yang membuatnya menjadi bingung. Lori seperti menarik dirinya dari luar. Dia menutup dirinya dan seakan-akan tidak memiliki semangat yang menggebu-gebu dari sini. Bisa disimpulkan kalau Lori orangnya suka menyendiri, atau mungkin introvert melankolis yang ada pada dirinya terkadang ia salurkan ke dalam kelas. Dan murid-muridnya juga, ya tentu aja, untuk seusia anak-anak SD, mereka tidak begitu memahami apa yang dijelaskan gurunya. Meskipun begitu, mereka tetap bersemangat dan mengerjakan apa yang diminta oleh Lori di dalam kelas. Meski penulisnya tahu apa yang terjadi pada Lori, dia tetap mau mengajak Lori nongkrong kembali di kafe ya, dengan harapan dia bisa merubah sifat dan membuka jiwa Lori yang terpendam. Karena dalam hati, Uyes menyukai Lori. Suatu hari, saat selesai mengajar, Lori kedatangan saudara laki-lakinya yang bernama Devi datang jauh-jauh ke sana hanya untuk melihat kondisi adiknya tersebut. Dan saat itu dia melihat seorang guru penjas bernama Carlos memperhatikan Lori. Tentu saja David mengira kalau dia adalah kekasihnya Lori. Mereka makan bersama dan nongkrong bersama. Juga beberapa kali David mengajak keluar kalau Carlos cocok dengannya, namun Lori menegaskan kalau Carlos bukanlah kekasihnya dan dia juga tidak begitu akrab tinggal bersama Lori. Beberapa hari ke depan, mereka juga membicarakan keadaan ayah dan ibu mereka ya. Kedua orang tua mereka sudah lama berpisah dan menjalani hidup masing-masing. Namun mereka tetap berkomunikasi layaknya sahabat, dan yang paling dirindukan dari mereka adalah Lori. Ya karena Lori orangnya begitu tertutup dan penyendiri. Bahkan saat Lord memutuskan untuk pindah ke kota ini, dia juga tidak pamit, apalagi di usianya yang sudah menginjak kepala 3. Devi minta Lori untuk mencari pendamping hidup, dan saat ini calon kandidat terkuatnya hanyalah Julius. Dia menyukai Lori, namun Lori begitu tertutup dan ya begitulah. Mereka memang terkadang ketemuan, namun saat itu ucapan-ucapan Indonesia semula sedikit tersinggung. Namun pada intinya semua itu Yulisa lakukan semata-mata ingin membuat Lori yakin kalau dirinya bisa berubah dan bisa lebih baik. Dari ini, hari itu mungkin menjadi hari yang paling melelahkan bagi Lori saat ia kembali ke apartemen. Davi mengatakan kalau rumah orang tua mereka di kampung akan dijual dan sudah disebarkan via internet. Seketika Lori marah dan kesal. Mengapa mereka ingin menjualnya? Rumah itu juga menjadi rumahnya. Rumah itu sudah tidak ada lagi yang menempati. Daripada nganggur, lebih baik dijual aja. Orang tua dan Kakak Kokia yang lain juga sudah setuju ya. Rumah itu penuh dengan kenangan manis. Namun karena itu sudah menjadi keputusan, mau bagaimana lagi, yakin kalau ini adalah jalan terbaik yang bisa mereka lakukan. David juga minta Lori sesekali ia melihat dan mendatangi ayah mereka. Karena pada dasarnya orang tua adalah salah satu kekuatan terbesar yang bisa membantu kita. Hari itu adalah hari terakhir David di sana. Dia memutuskan pulang
dan berharap Nori bisa menjaga dirinya dengan baik, ya Lori akan sendirian lagi. Tapi beberapa hari setelah itu, salah satu murid dan ibunya datang ke sana, meminta bantuan Lori untuk menjaga anaknya 1 hari aja ya. Meskipun Lori sepertinya malas melakukan itu, namun dia adalah orang yang paling bisa dipercaya, mengingat dia adalah gurunya. Sudah 1 minggu ini, Chlorida Ulysses tidak bertemu rasa kangen. Pastilah muncul. Lori ingat kalau UCLAS akan menerbitkan sebuah buku di salah satu toko. Namun saat itu, Lori melihat Josella sedang bersama wanita dan terlihat mesra ya. Lori sedih dan kembali begitu aja. Walau Lori mencoba meneroboyo dengan alasan dia butuh bantuan. Begitu Willis datang, Lori mengajak atau penginap semalam. Namun kala itu dia tidak mau, karena dia ditunggu oleh orang lain di bawah. Tentu saja Lori kecewa, sekaligus sedih. Apakah ini akhir dari hubungannya? Meskipun orang yang menunggu Julius bukanlah wanita, namun Lori tetap merasa sedih. Keesokan harinya Lori mendatangi Julius setelah dia mengajar. Kala itu, Lori mengeluarkan unek-uneknya dan mengatakan kalau Julius orangnya terlalu sombong, pencitraan, dan menyakiti perasaannya. Julius hanya diam saja lalu pergi meninggalkannya. Apakah ia lakukan ini benar? Atau malah semakin menghancurkan hubungan di antara mereka? Masalah tidak hanya sampai di situ. Karena sering mengajarkan pelajaran yang belum waktunya, Lori dapat teguran dari kepala sekolah murid-murid SD. Seperti itu belum bisa menangkap apa yang diajarkan Lori. Sama aja itu membebani mereka. Malam itu rencana sekolah mereka mengadakan pesta liburan musim panas dan Carlos mengajaknya. Lori tidak bisa janji dia akan datang malam ini, namun nyatanya dia datang. Tapi dia merasakan sesuatu yang membuatnya jadi gundah gulana. Tubuhnya bisa rileks, namun pikirannya sangat terganggu. Lorin memutuskan pulang dan kebetulan Carlos ada. Melintas, Carlos lantas memberikan tumpangan dan akhirnya terjadilah permantapan setelah peperangan. Itu Loris seakan-akan memiliki keberanian untuk mengubah dirinya menjadi lebih terbuka dan lebih bersemangat. Bahkan lebih baik dari itu. Yang awalnya dia takut terhadap air laut, kini ia menceburkan dirinya ke sana dan menikmatinya. Dia juga mengubah cara mengajar di sekolah. Akibatnya, anak-anak jadi lebih gembira dan ceria. Sampai pada akhirnya dia memberanikan diri mengajak Ulysses untuk makan di sebuah restoran yang menyatu dengan alam. Di sini percakapan mereka mulai lebih serius dan sama-sama saling mendukung. Lori telah memperlihatkan perubahan yang signifikan dan sepertinya siap untuk dipinang. Namun sebelum itu, mereka melakukan permantapan non-stop sampai pagi menjelang. Sekali lagi film ini sebaiknya kalian tonton saat sepi aja ya, karena ya begitulah. Jadi itulah tadi alur cerita film The Book of the Light. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa.